Ini akhir tahun, kita lanjutin ngobrol dengan bersama Bung Rocky. Kita campur-campur sedikit ya Bung Rocky. Kita lihat current issue apa dan kemudian bagaimana kita melihatnya secara reflektif gitu ya Bung Rocky ya. Ini Betul. Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo lagi keliling ke Jawa Timur gitu. Katanya bertemu para kiai-kiai dan kemudian minta restu untuk tahun 2024. Kelihatannya kalau lihat Pak Prabowo yang jalan-jalan ini kok pemilu jadi ya Bung Rocky gitu. Justru karena Pak Prabowo cemas pemilu nggak akan jadi, maka dia lakukan safari supaya terlihat bahwa Prabowo tidak ingin ada penundaan pemilu. Karena itu mulai mengumpulkan kapasitas-kapasitas yang masih tercecer. Ya. Kan Jawa Timur tetap lumbung penentu politik Indonesia. Ya. Dan di Jawa Timur kita tahu politik itu atau dia nasionalis atau dia agamis gitu. Tapi itu kemudian yang hendak dipastikan oleh Prabowo. Kalau nasionalis ya udahlah, Gerindra pasti nasionalis. Tetapi faksi Muslim di Gerindra sebetulnya udah merosot sejak Pak Prabowo masuk kabinet. Tentu ada kritik internal dari dalam partai, apalagi dari relawan partai yang pada waktu Pak Prabowo di 2019 itu praktis konstituen Muslim itu menganggap Prabowo bisa membawa kepentingan rakyat itu. Tapi kemudian Pak Prabowo tentu bilang, ya ini saya justru sedang berupaya merumuskan kepentingan rakyat. Karena itu lebih berguna saya masuk di kabinet supaya saya bisa langsung membaca itu. Tapi bagi publik itu lain lagi sinyalnya tuh. Kalau Pak Prabowo dulu berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat, jadi itu masalahnya. Tentu Pak Prabowo ingin regain, ingin ambil kembali konstituen Muslim itu, dan itu ya hal yang mesti dilakukan sekarang. Dan nggak usah ditegur karena Pak Prabowo dianggap mencuri start, karena nggak ada yang dicuri di dalam politik. Yang bisa dicuri adalah surat suara. Kalau kampanye awal itu nggak bisa dicuri. Jadi biarkan aja Pak Prabowo sosialisasi. Selamat menempuh safari di Jawa Timur, Pak Prabowo. Kita kasih semangat Pak Prabowo ya. Ya. Dan tapi itu berlaku untuk semuanya nanti gitu ya. Jangan kalau yang misalnya hanya Anies yang ditegur, tapi Pak Prabowo atau yang lain-lain, Erick Thohir atau Ganjar nggak ditegur. Itu semua kalau nggak ditegur semua. Kalau ditegur ya ditegur semua. Tapi kita dorong nggak ada teguran semacam itu yang disebut sebagai kampanye bedini itu ya, Bung Rocky. Ya sebetulnya Bu, ini kampanye, tapi belum kampanye yang resmi. Ini kampanye informal kan nggak ada soal sebetulnya. Jadi semua orang boleh berkampanye tuh. Dan saya juga mau berkampanye untuk diri saya sendiri nanti kan, supaya ada perimbangan analisis di dalam. Ini juga kita lagi kampanye sebenarnya di FNN dalam upaya untuk memberitahu publik bahwa politik itu didesain untuk percakapan tentang masa depan, bukan untuk sekedar tukar tambah portofolio kabinet. Jadi sekali lagi kita doronglah Anies terus bersafari, Ganjar bersafari, Erick Thohir bersafari, itu segala macam supaya terlihat hiruk pikuk, dan dengan itu rakyat percaya bahwa pemilu tidak akan ditunda. Jadi pastikan aja tuh. Kalau ditunda kan Pak Prabowo juga kehilangan kesempatan, dan mungkin di kesempatan beliau terakhir tuh. Sandi juga begitu tuh. Saya baca Sandi percaya diri bagus betul itu Sandi. Lakukan aja tuh. Jadi hiruk pikuk ini kendati belum ada isinya itu dilakukan aja ya. Supaya selalu ada berita tuh, dan itu yang menggembirakan rakyat, karena pasti rakyat menganggap oke, kalau ada kunjungan ya sedikit ada duit transport yang disampaikan. Kebutuhan itu di akhir tahun sangat diperlukan rakyat. Jadi kalau lagi kampanye jangan lupa bawa amplop ya. Iya. Oke, tadi ada menyinggung Sandi. Ini menarik juga ya Sandi ini kan, padahal kan Pak Prabowo sudah secara resmi sebenarnya menerima mandat dari pengurus Gerindra untuk menjadi capres tahun 2024. Tapi Sandi masih terus berkampanye juga sebagai calon presiden. Ini juga menarik menurut saya dinamika internal Gerindra ini. Ya mungkin Sandi menganggap bahwa Pak Prabowo jangan lupain gue ya. Kan kita dulu pernah bareng itu. Nah sekarang Sandi menganggap bahwa dia punya potensi untuk capres. Karena pasti ada survei internal dari Sandi misalnya. Itu kita anggap aja begitu tuh. Tetapi tentu Prabowo menganggap bahwa ini dua anggota Gerindra atau dua junior dia itu, Anies dan Sandi, kok pengen gue jewer gitu.
Tapi mungkin bagi Sandi ya udah bisa berulang kan potensi duet Prabowo dan Sandi itu. Tapi Sandi juga tentu melihat bahwa kalau ada kecelakaan kecil dalam politik, maka Sandi bisa kalau dibandingkan Sandi dan daripada Prabowo pada mak-mak ini ya, pada terhadap mak-mak. Nah, kesempatan ini yang kita tunggu supaya satu waktu Pak Prabowo nanti akan ada di forum yang sama dengan Sandi dengan isu yang berbeda tuh, dua-duanya calon presiden. Itu enaknya tuh. Ya, ya. Oke, kita balik lagi tadi soal bagaimana gerilya Pak Prabowo di kalangan politik, kalau muslim politik lah gitu ya. Dan tapi gini, saya kira ada yang berbeda segmen yang sekarang digarap oleh Pak Prabowo ya. Kalau dulu kan bagaimanapun juga pendukung Pak Prabowo itu mayoritas adalah muslim perkotaan ya, Bung Rocky ya. Tapi dan muslim perkotaan itu bukan NU. Ya. Tapi sekarang ini kalau beliau masuk ke Jawa Timur itu beliau langsung fokus menggarap NU gitu, bukan hanya Kiai, dia juga tampil dalam acara apa pengajiannya ke Cak Nun yang memang cukup banyak yang hadir di sana gitu. Dan kita kan melihat karakter dari para pemilih NU itu memang relatif tidak seindependen dari muslim perkotaan gitu. Jadi saya kira mungkin relatif lebih mudah digarap kalau dia berhasil menemui para kiai yang berpengaruh. Ya, para kiai tahu bahwa suara mereka hanya signifikan. Jadi kiai ini justru yang lagi independen, mau dikasih ke Prabowo atau mau dikasih ke Anies tuh. Bahkan Sandi punya kepentingan dengan Muslim politik, karena Sandi di belakang sinyal-sinyal Sandi juga ada politik Muslim yang Pak Jokowi sindir sebagai politik identitas yang sebetulnya nggak masuk akal lah, karena semua orang juga menginginkan ada figurisasi berdasarkan nilai agama selain nilai-nilai sekuler misalnya. Jadi kita lihat nanti Jawa Timur itu tetap wilayah duel, dan sialnya itu jadi wilayah duel di antara kader-kader Gerindra tuh, Prabowo, Sandi, Anies bahkan tuh yang berupaya untuk dapat dukungan maksimal supaya dapat dipastikan jadi presiden kalau Anies menang di Jawa Timur. Jadi Kofifa jadi rebutan, sementara Kofifa juga diperebutkan oleh KPK dan Kejaksaan. Oke, jadi rebutan, betul-betul jadi rebutan betul dong ya kalau begitu ya, di politik dan di ranah hukum gitu ya. Itu enak kalau jadi judul tuh, Kofifa diperebutkan baik oleh politisi maupun oleh penegak hukum. Nggak, tapi bagaimanapun juga kita melihat Kofifa betul dia representasi perempuan, jelas dia 3 periode jadi ketua Muslimat NU itu. Dan kedua tentu saja dia adalah bisa representasi Nahdien, dan Nahdien ini suaranya sangat besar gerbong itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin begini-begini ya memang jadi tidak relevan Pak Jokowi mempersoalkan politik identitas, karena kemudian semua juga memperebutkan soal itu gitu kan. NU juga identitas kan. Ya itu soalnya, dan memangnya Pak Jokowi waktu angkat wakil Wapres Pak Ma'ruf Amin itu bukan politik identitas. Jelas itu ke politik identitas. Jadi Pak Jokowi sering kali lupa ingatan itu. Bukan ingatan yang dia lupain tuh, bahwa keadaan politik Indonesia dia lupa bahwa dia sendiri melakukan politik identitas. Jadi legalkan saja soal semacam itu tuh. Yang kita legalkan justru memungkinkan kita untuk masuk di dalam perdebatan argumen, entah dia basisnya agama, basisnya ideologi sekuler, atau basisnya harapan, nggak ada soal kan. Jadi sekali lagi upaya untuk menghalangi capres-capres ini sebetulnya penyebab utama karena kecemasan dari Pak Jokowi bahwa dia belum punya capres kan. Itu masalahnya tuh. Jadi sebetulnya semua peristiwa politik didasarkan pada kecemasan istana tentang masa depan istana tuh, bukan masa depan rakyat. Oke, tetapi gini kan, bagaimanapun juga pendengaran Pak Prabowo tentang situasi di dalam kabinet ya pasti jauh lebih komprehensif dibandingkan para pengamat atau kita yang di luar gitu. Jadi saya juga menarik ini kalau Pak Prabowo kemudian melakukan safari politik, itu kan berarti Pak Prabowo tetap dengan asumsi pemilu akan berjalan. Sementara kita juga mendengar bahwa operasi penundaan pemilu itu menjadi sangat kuat bahkan dibandingkan ke jilid pertama kemarin. Ya, walaupun saya sebetulnya ingin memboikot pemilu, tapi saya merasa bahwa
Prabowo ngerti tadi sinyal di dalam, dia tahu, karena itu dia justru lakukan eskalasi di luar ya di luar tuntunan istana kan. Kalau resminya kan mestinya Pak Prabowo udah sama dengan PAN, sama dengan Golkar, sama dengan beberapa partai gitu, P3 untuk orkestrasi untuk penundaan pemilu tuh. Tetapi ada hitungan yang lebih individualistis itu kan. Pak Prabowo termnya terakhir ini, jadi kalau ditunda itu bisa kehilangan aura. Dan justru Pak Prabowo, saya kira timnya itu bagus melakukan kajian bahwa kalau Prabowo mengucapkan sesuatu yang memungkinkan orang percaya bahwa pemilu akan berlangsung, maka Prabowo sebetulnya memperlihatkan semacam dimensi oposisi itu, anti terhadap penundaan pemilu, karena rakyat ingin justru pemilu dipercepat. Jadi Pak Prabowo betul, dia sekarang dia lagi betul, dia menunggangi isu yang sensitif, tapi dari segi political gain, dari keuntungan politik, Pak Prabowo ada di dalam momentum yang menguntungkan. Ketika semua orang disulap oleh sinyal istana untuk penundaan pemilu, Prabowo justru mengaktifkan harapan bahwa pemilu harus terjadi dan kalau bisa dipercepat. Jadi Pak Prabowo kampanye aja bahwa pemilu tidak boleh ditunda, bahkan kalau boleh dipercepat. Nah itu. Yes, mantap. Dan kita dukung dengan 0% kalau memang itu. Nah, itu. Yes. Pak Prabowo coba ucapkan dulu tuh 0% tuh. Oke, thank you, Bung Rocky. Yes. Ya.